Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya Nurul Ulia bersama 4 rekan saya, Evia Rita Rostina, Ropidatul Wasila, Nisa Nirwana Sinaga, Heni Dwi Suryaningsih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran metodologi pendidikan agama Islam pada bab ketiga yang berjudul 9 metode bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita akan mengetahui seperti apa sih latar belakang yang menjadikan metode bercerita ini sebagai salah satu metode terbaik untuk mengajarkan kepada para peserta didik. Nah, Nabi Muhammad SAW 1400 tahun silam memberikan pelajaran kepada para sahabat, seringkali menggunakan metode cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kejadian-kejadian masa lalu. Penggunaan metode ini dianggap lebih membekas dalam jiwa orang-orang yang mendengarkannya serta menarik perhatian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah mengenalkan metode pembelajaran seperti ini kepada Rasulullah SAW seperti firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran, Quran surah 11 ayat 120 yang berbunyi, "Dari semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." Nah, bercerita adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru pendidikan agama Islam secara lisan kepada peserta didik dengan alat dan tanpa alat tentang materi pendidikan agama Islam yang diajarkan dalam bentuk pesan, informasi, atau dongeng untuk diperdengarkan dengan rasa menyenangkan. Peran seorang guru pendidikan agama Islam dalam menggunakan metode bercerita sungguh penting. Tertarik atau tidak tergantung pada proses penyampaian yang dilakukan guru tersebut. Peserta didik akan semakin tertarik apabila metode pengajaran disampaikan dalam bentuk cerita. Selanjutnya akan disampaikan beberapa metode bercerita bagi para guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, memahami pengertian dan penggunaan metode berbicara ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa sih secara bahasa pengertian metode bercerita itu? Yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas merupakan bentuk jamak dari qisas. Masdar dari qassa yaqussu artinya adalah menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejak. Dalam Al-Quran, lafaz qasas mempunyai makna, yaitu kisah atau cerita. Qasas artinya berita Al-Quran tentang umat terdahulu. Nah, secara istilah, menurut Gordon and Brown, seperti dikutip Otip Satibi Hidayat, merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bercerita juga dapat menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Apa kata para ahli? Yaitu menurut Nur Uhbiyati, mengisahkan peristiwa sejarah hidup manusia di masa lampau yang menyangkut ketaatannya atau kemungkarannya dalam hidup terhadap perintah Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasul yang hadir di tengah mereka. Menurut Samsur Rizal dan Zainal Effendi, menyebutkan metode bercerita ini dengan metode kisah yang digambarkan sebagai metode dengan menggunakan cerita-cerita yang dapat menghubungkan materi pelajaran dengan kajian masa lampau, agar lebih dapat dan mudah dipahami oleh peserta didik dalam alam lebih nyata. Nah, dengan menggunakan metode bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran akan menjadi semacam kilas balik di mana murid-murid dapat bercermin tentang kejadian masa lalu sambil melihat pada masa sekarang. Peserta didik dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut sekaligus memetik hikmah untuk perbaikan dirinya di masa depan. Nah, alasan mengapa metode ini sangat efektif adalah yang pertama itu adalah dapat merangsang perasaan peserta didik dengan bercermin dengan sejarah. Kemudian dapat memposisikan siapa dirinya. Dapat mengetahui apa saja yang diperbuatnya. Dengan bercerita, dapat menjadi daya tarik dan dapat menyentuh perasaan anak. Mengandung hikmah untuk merangsang pengetahuan otak anak. Cerita dikemas sesuai dengan psikologi anak. Dapat menimbulkan rasa simpati anak atau peserta didik. Kemudian mampu mengasah intelektualitas dan menanamkan nilai-nilai moralitas. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan 2 mengenai metode bercerita dalam Al-Quran.
Salah satu metode yang digunakan Al-Quran untuk mengarahkan manusia ke jalan yang lebih baik lagi adalah dengan menggunakan cerita atau kisah. Dalam Al-Quran, banyak dijumpai kisah terutama berkenaan dengan hikmah, keteladanan, pemberian hukuman, larangan, atau lain sebagainya. Dalam menyampaikan kisahnya, Al-Quran terkadang tidak hanya menyebutkan satu kali saja, melainkan mengulang-ulang kisah tersebut dalam beberapa surah lainnya. Nah, apa tujuannya Allah mengulang-ulang kisah tersebut dalam Al-Quran? Tujuannya adalah untuk manusia berpikir dan mengambil ibrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pelajaran pada manusia banyak menggunakan metode bercerita, yaitu menceritakan kisah-kisah yang baik untuk diteladani dan menceritakan kisah-kisah yang buruk untuk dihindarkan. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, orang yang soleh ataupun orang yang zolim. Misalnya, tokoh yang soleh Luqman Al-Hakim dan yang zolim adalah Firaun. Kisah yang soleh bertujuan agar para pembaca meneladani tokoh tersebut dalam kesolehannya. Sedangkan tokoh yang zolim bertujuan agar pembaca menjauhi sikap dan perbuatan tokoh yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di Quran Surah Yusuf ayat 3 yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cerita mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap manusia. Metode cerita dalam dunia pendidikan harus memperhatikan situasi kapan metode ini cocok digunakan. Tentunya juga dengan memperhatikan tujuan pembelajaran tersebut. Hal tersebut menjadikan metode cerita yang digunakan tepat sasaran dan dapat dijadikan materi pembelajaran tersampaikan dengan baik. Nah, ayat lain yang disebutkan oleh Allah dalam Quran Surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ayat ini dan kisah para rasul sebagai kisah yang terdapat pelajaran dan hikmah di dalamnya. Terdapat pelajaran dan bukan kisah yang dibuat-buat, sehingga akan tersampai kepada orang-orang yang mempunyai akal atau orang yang mau belajar. Pembahasan 3 situasi penggunaan metode bercerita. Situasi dalam metode berbicara. Guru pendidikan agama Islam mengetahui bahwa dengan menggunakan metode berbicara ini menjadikan tepat sasaran dalam memahami dan dapat diterima oleh peserta didik. Situasi penggunaan metode bercerita dalam pembelajaran diantaranya mendidikan keteladanan. Mendidikan keteladanan melalui bercerita dapat juga dikemas dengan media film. Adalah metode yang paling baik dalam menyampaikan pendidikan Islam. Karena menurut Onang Uchana Effendi, film adalah medium komunikasi massa yang ampuh sekali. Bukan hanya untuk hiburan, tapi juga penerangan dan pendidikan. Lalu menarik perhatian dan merangsang otak. Cerita tentang kisah-kisah yang mengandung hikmah sangat efektif untuk menarik perhatian anak dan merangsang otaknya agar bekerja dengan baik. Bahkan, metode ini dianggap yang terbaik dari cara-cara yang lain dalam mempengaruhi pola bantu anak. Karena dengan mendengarkan cerita, anak didik akan merasakan senang sekaligus menyerap nilai-nilai pendidikan agama Islam tanpa merasa dipaksakan. Kemudian menanamkan nilai akhlak dan emosional. Metode bercerita dapat mengungkapkan peristiwa yang mengandung nilai-nilai pendidikan moral, rohani, dan sosial untuk mendidik untuk anak didik, baik cerita bersifat kebaikan maupun kezaliman, atau juga ketimpangan jasmani rohani, material spiritual yang dapat melumpuhkan semangat manusia. Dan anak usia prasekolah. Pada anak usia prasekolah, metode ini sungguh baik diterapkan karena
Karena dengan cerita, anak dapat mempertimbangkan dan melibatkan diri dengan cerita-cerita yang didengarkan dari guru pendidikan agama Islam, walaupun kemampuan untuk mengungkapkan isi cerita belum sempurna. Nah, orang tua dapat memberikan cerita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kemudian peserta didik yang memiliki kecerdasan verbal linguistik. Peserta didik yang memiliki kecerdasan verbal linguistik. Peserta didik yang memiliki kecerdasan verbal linguistik cenderung memiliki kemampuan retoris bahasa atau kemampuan untuk meyakinkan orang lain dari serangkaian tindakan, potensi dalam mengingat bahasa, atau kemampuan untuk mengingat bahasa dalam mengingat daftar atau proses, kapasitas bahasa untuk menerangkan konsep dan nilai metafora dalam melakukannya. Pembahasan yang keempat, kelebihan metode berbicara. Kelebihan metode bercerita, parameter yang digunakan dalam sebuah metode pembelajaran termasuk metode berbicara. Tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, tak menentu adanya kesempurnaan dalam sebuah metode. Di antaranya kelebihan metode bercerita yaitu 1. Mengaktifkan dan membangkitkan semangat peserta didik. Membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar dan memberikan semangat peserta didik dalam proses belajar mengajar. 2. Mengarahkan emosi. Mengarahkan semua emosi dan menyatu mengambil kesimpulan akhir, dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran peserta didik. Yang ketiga, mengandung pendengaran untuk mengikuti dan merenungkan makna. Metode bercerita menekankan pada proses verbal, di mana guru menceritakan kisah dengan lisan, dan itu menandakan bahwa pendengaran dari peserta didik untuk mengikuti peristiwa tersebut dituntut sangat lebih teliti. Yang keempat, mempengaruhi emosi. Kelebihan keempat dari dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi, rela, senang, atau benci, sehingga bergelora dalam lipatan cerita. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dari metode bercerita. Masuklah pembahasan yang kelima, yaitu kekurangan metode berbicara. Kekurangan metode berbicara. Parameter yang digunakan dalam sebuah metode pembelajaran termasuk metode berbicara tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, tak menentu adanya kesempurnaan dalam sebuah metode. Berikut adalah kekurangan metode bercerita. 1. Pemahaman peserta didik menjadi lebih sulit ketika cerita itu telah terakumulasi oleh masalah lain. Cerita yang disampaikan kurang konsisten dan selalu lari dari masalah lain. Terlihat bahwa guru PAI tidak memahami makna dari pembahasan yang disampaikan. Cerita yang terakumulasi akan memberikan dampak negatif bagi pemahaman peserta didik, karena mereka akan sulit untuk mengambil intisari dari cerita tersebut. Yang kedua, bersifat monolog dan menjenuhkan peserta didik. Bersifat monolog menggambarkan bahwa hanya guru saja yang memberikan interaksi, sementara peserta didik hanyalah pendengar setia. Dapat ditegaskan di sini bahwa apabila guru PAI tidaklah seorang pencerita ulung, hal itu akan menjadi penghambat dalam menggunakan metode bercerita. Sebab dalam memberikan pembelajaran bersifat monolog, maka dibutuhkan kemampuan guru dalam teknik-teknik menggunakan metode bercerita. Yang ketiga, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud, sehingga pencapaian tujuan menjadi sulit diwujudkan. Seorang guru PAI harus mempersiapkan secara signifikan alur cerita agar tetap berada pada jalurnya dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, waktu banyak terbuang bila cerita kurang tepat. Ya, tentu saja. Penggunaan yang tidak tepat guna dalam metode bercerita akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses pembelajaran. Penghalang kelancaran jalannya proses pembelajaran PAI sehingga banyak waktu dan tenaga terbuang sia-sia tanpa hasil yang memuaskan. Nah, itulah kekurangan-kekurangan dalam metode bercerita. Berikutnya desain metode bercerita. Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan secara langsung, yaitu bentuk perintah dan larangan. Banyak juga tuntutan disampaikan melalui cerita-cerita. Banyak pula surah yang dikhususkan untuk cerita semata, seperti surah Yusuf, Al-Anbiya, Al-Qasas, dan surah Nuh. Ini menunjukkan cerita sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Cerita adalah metode yang paling ampuh dalam pendidikan. Apalagi cerita tersebut dikemas dengan alur cerita yang baik dan ditambah dengan teknologi yang memadai, seperti didukung dengan media televisi, VCD, dan media lainnya. Tayangan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap anak.
Contohnya film Upin Ipin. Secara tidak langsung, film tersebut akan menyalurkan budaya Malaysia dan budaya Islam sebagai poin-poin yang diberikan. Menurut Abu Dinata, Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi cerita yang pengaruhnya besar terhadap perasaan. Oleh karenanya, dijadikan sebagai salah satu teknik pendidikan. Kemudian, desain 9 metode bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, tetapkan tujuan. Kedua, memilih jenis cerita. Ketiga, menyiapkan alat peraga. 4, memperhatikan posisi duduk. 5, menarik perhatian siswa. 6, menceritakan isi cerita. 7, menyimpulkan. 8, evaluasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Langkah pertama menetapkan tujuan agar proses pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Penetapan tujuan akan menjadi semacam penerus langkah dalam meluruskan perjalanan dalam menggunakan metode bercerita. Kemudian memilih jenis cerita. Seorang guru PAI dituntut untuk menguasai penceritaan berbagai jenis dongeng. Tentunya hal itu dilakukan dengan latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian indikator cerita yang akan disampaikan harus mengandung moral, akhlak yang baik, dan contoh yang patut untuk ditiru. Misal seperti cerita ataupun kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan lain-lain. Kemudian menyiapkan alat peraga. Di dalam metode bercerita ini, ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan isi cerita. Pertama, menggunakan alat peraga, dan yang kedua, tidak menggunakan alat peraga. Jika ingin menggunakan alat peraga dalam menyampaikan sebuah cerita, maka seorang guru harus menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan cerita yang akan disampaikan. Contoh, cerita Nabi Musa yang membelah laut dengan tongkatnya. Maka kita harus menyiapkan tongkat ataupun sejenisnya. Atau tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, maka kita harus menyiapkan ular mainan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Hal ini dilakukan bertujuan agar tercapainya isi cerita dan pemahaman peserta didik terhadap cerita yang disampaikan dan dapat dengan mudah dicerna. Kemudian memperhatikan posisi duduk. Ketika seorang guru bercerita, yang diharapkan adalah perhatian peserta didik dengan sepenuh hati dan pikiran mereka. Oleh karena itu, guru harus bisa menyampaikan isi cerita dengan baik. Sangat dianjurkan posisi guru dan peserta didik berdekatan, sehingga terjadi keselarasan antara hubungan bercerita dan penyampaian secara intens. Dan posisi yang paling baik adalah membentuk lingkaran. Kemudian menarik perhatian peserta didik. Ketika seorang guru menyampaikan ataupun menceritakan isi cerita, maka seorang guru harus memperhatikan peserta didik dalam penyimakan, agar peserta didik memperhatikan cerita yang disampaikan oleh guru. Dalam ilmu jiwa, setiap kata atau ungkapan yang didengar atau dibaca oleh manusia akan memberi pengaruh dalam jiwanya, meliputi gambaran, arti, dan peristiwa seperti yang ia ingat dalam hidupnya. Sekalipun pengalaman setiap individu dalam memaknai gambaran, arti, dan peristiwa jelas berbeda sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Kemudian menceritakan isi cerita. Di dalam menyampaikan ataupun menceritakan sebuah cerita, seorang guru harus memiliki kemampuan gaya berbicara ataupun gaya bercerita, intonasi, ekspresi, dan pelafalan yang jelas. Sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam bercerita yang dapat memudahkan penyerapan dan pemahaman anak akan nilai yang terkandung dalam cerita atau dongeng tersebut, serta berkembangnya imajinasi anak. Kemudian menyimpulkan. Setelah guru selesai menceritakan sebuah kisah ataupun sebuah cerita, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan ataupun memberikan kesimpulan terhadap materi yang dipelajari.
agar peserta didik mampu memberikan pemahaman sekaligus memberikan aspek-aspek yang harus diingat dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan. Evaluasi dilakukan oleh seorang guru PAI guna mewujudkan guru yang profesional. Melakukan evaluasi sebagai bagian untuk memberikan umpan balik terhadap hasil cerita yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan melalui metode bercerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini diperlukan sebagai bagian dari usaha perbaikan bagi seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan sekaligus, juga untuk kegiatan pendidikan secara umum. Sekian dari kami. Assalamualaikum.